Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya Eni Kurniawati. Kali ini dalam kegiatan talk show dari siswa-siswi SMK Sokomarwa kelas 12. Hari ini kita akan membahas tentang isu-isu kemerdekaan, di mana kita tahu beberapa minggu yang lalu negara kita memperingati hari kemerdekaannya yang ke-77. Nah, ini menarik untuk kita diskusi bersama-sama. Apakah negara kita ini sudah benar-benar merdeka? Nanti kita akan lihat dari beberapa sudut pandang. Bersama saya sudah hadir beberapa narasumber. Di sebelah kiri saya ada Mas Muhammad Farhan Muzaki dari Jember. Kemudian ada Mas Ahmad Bayhati dari Banyuwangi. Ada Mbak Misnati dari Jember. Kemudian ada Mbak Yusrawati dari Bondowoso dan ada Mbak Dania dari Jember juga ya. Jadi ini ada beberapa narasumber yang sudah berada bersama kita untuk membahas apakah sebenarnya negara kita ini sudah benar-benar merdeka. Saya akan awali dari Mbak Dania ya. Mbak Dania, menurut Mbak Dania, kalau dilihat dari sudut pandang keamanan ya, dari sisi keamanan, apakah negara kita ini sebenarnya sudah merdeka, sudah benar-benar aman dalam segala bidang? Menurut Mbak Dania bagaimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Beni pertanyaannya. Jadi akan saya jawab dalam dua pandangan. Jadi pertama akan saya jawab sebagai seorang pelajar. Menurut saya dibandingkan dengan kondisi sebelum merdeka, masa penjajahan, mungkin jika dilihat dari situ para nenek moyang kita masih belajar dengan masih belum merasa aman karena masih bisa mendapatkan serangan dari para penjajah. Jadi dilihat dari kondisinya, jika sekarang dibandingkan dengan kondisi saya saat ini, Indonesia sudah merdeka karena saya sudah merasakan keamanan, sudah bisa belajar dengan aman tanpa rasa kekhawatiran. Tapi jika dijawab dengan posisi saya sebagai remaja Indonesia, masih di tempat umum seperti di pasar, di lapangan itu masih belum bisa merasakan keamanannya karena di luar sana masih ada seseorang yang masih ada tindakan-tindakan seperti pencurian, seperti pelecehan seksual itu. Jadi kita masih belum bisa merasakan amannya, masih bisa merasakan kekhawatiran. Oke, terima kasih Mbak Dania. Menarik ya Mbak Dania menyampaikan pendapatnya dari dua sudut pandang yang berbeda di bidang keamanan. Bagaimana yang pertama tadi disampaikan kalau dari sudut pandang sebagai seorang pelajar yang belajar di kelas begitu mungkin maksudnya ya, ketika dulu di masa penjajahan mungkin tidak bisa belajar dengan nyaman karena nanti tiba-tiba ada bom yang datang atau tiba-tiba ada penjajah yang masuk untuk memporak-porandakan suasana belajar. Sementara sekarang kita sudah betul-betul merasakan kenyamanan itu. Tidak lagi kita khawatir tentang penjajah yang akan mengganggu proses belajar kita. Tapi sebagai pelajar yang juga bersosialisasi di tempat umum, ada kalanya merasa tempat negara kita ini masih belum aman ya, karena yang masih ada pelaku-pelaku tindakan kriminal ya, seperti pencurian, kemudian pelecehan seksual. Ini menarik juga untuk lebih bisa dikaji nanti di lain waktu ya. Itu kalau dilihat dari situnya mungkin merasa belum aman kita. Belum lagi dari hal-hal yang lain yang masih banyak contohnya sebenarnya yang lain. Oke, saya akan bertanya kepada Mas Bayhati. Kalau menurut Mas Bayhati sendiri sebagai pelajar, apakah benar yang dikatakan oleh Mbak Dania tadi, kita ini sudah merdeka dalam hal belajar? Benar, karena
saat ini kita belajar dengan tenang tanpa ada gangguan dari penjajah dan lain sebagainya. Bahkan pada zaman dahulu itu untuk belajar pun harus sembunyi-sembunyi. Itu menandakan ketidakbebasan dan tidak aman. Dan dibandingkan dengan sekarang, kita bisa belajar dengan tenang. Bahkan banyak sekali didirikan institut-institut untuk belajar, karena saat ini pendidikan sangat penting. Jika dibandingkan dengan dahulu, penjajah itu melarang bangsa Indonesia sendiri itu untuk pintar. Oke, terima kasih. Menarik ya, karena memang seperti kita ketahui bersama dulu bangsa penjajah itu memang tidak menghendaki kita pintar ya. Karena kalau kita pintar maka akan sangat cepat untuk merdeka, begitu ya. Sehingga kita dibodohkan, dihalang-halangi untuk melakukan pelajaran di kelas atau menempuh pendidikan, apalagi ketika yang lebih tinggi. Kalau sekarang menurut jawabannya Mas Bahati tadi sudah banyak sekali, bahkan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk beasiswa untuk bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat lanjut. Jadi kalau dilihat dari situnya, kesimpulannya kita sudah merdeka, begitu ya. Dari sisi keamanan masih ada dilihat dari dua sisi. Ya memang ya, kalau kondisi idealnya mungkin berharapnya kondisi pelaku-pelaku tindakan tidak ada. Tapi di negara kita masih ada. Semoga ke depan bisa semakin menurun prosentase tindakan-tindakan kriminalitas kita ya. Semoga. Oke, saya akan berlanjut kepada Mas Muhammad Farhan Muzaki. Saya ingin bertanya, menurut pendapatnya Mas Farhan, masih berkaitan juga dengan keamanan ya. Apakah menurut Mas Farhan, pemuda-pemuda atau pelajar ya yang seumuran dengan Mas Farhan ini, mereka sudah punya sikap yang tidak mudah untuk dihasut atau tidak mudah untuk percaya terhadap berita-berita hoax, atau malah sebenarnya mereka masih begitu mudahnya untuk diadu domba sehingga merusak kerukunan? Bagaimana menurut Mas Farhan? Menurut saya masih ada beberapa pemuda yang terpengaruh terhadap berita hoax, dan beberapa juga yang masih tidak terpengaruh. Ya, jadi ada yang terpengaruh, ada yang tidak. Contohnya seperti apa, Mas Farhan? Contohnya tawuran berita pembaruan peraturan. Oh, jadi contohnya ternyata masih ada beberapa pemuda yang melakukan tawuran, padahal pemicunya bukan hal yang krusial ya, mungkin hanya hal yang sepele, tapi karena mendengarkan informasi yang tidak benar sehingga dihasut, diadu domba, kemudian terjadilah perpecahan itu, keributan antara dua kelompok, begitu ya. Tapi kalau di tempat kita, insya Allah tidak ya. Di tempat kita mungkin perebutannya mengenai hal yang lainnya, hal yang lebih humanis, gitu ya. Intermezzo. Lalu kalau menurut Mas Farhan, apa yang bisa kita lakukan agar sebagai seorang pemuda itu tidak mudah untuk diadu domba? Menurut saya sebelum mempercayai berita tersebut harus ditelusuri lebih dalam lagi. Oh, artinya tidak langsung mudah percaya dengan berita yang ada, begitu ya. Jadi jangan mudah percaya dengan berita apapun, harus di cross check ke sumber-sumber yang terpercaya. Tapi Ibu rasa itu bukan hal yang mudah ya, karena tidak semua orang punya kemauan untuk meng-cross check berita itu, ya kan? Kadang-kadang ada yang mudah termakan. Menurut Mbak Isna itu bagaimana? Iya, agar pemuda-pemuda itu tidak mudah termakan oleh berita hoax. Seharusnya kita itu bagaimana?
Ya, baik, terima kasih. Menurut saya kita harus lebih mendalami seperti yang tadi, kita harus menelusuri di mana yang aslinya itu tidak tergampang terhasut oleh teman atau orang luar. Oke, menarik ya. Berarti pada intinya sama ya. Ya mungkin itu yang sudah terjadi di tempat kita ya, sehingga jawaban-jawaban mereka sama sih. Di lingkungan kita memang so far terbebas dari hoax begitu ya, karena sudah pinternya kalian untuk betul-betul menelusuri apakah kita itu benar adanya atau tidak. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke Mbak Siti Yusro Wardina. Mbak Yusro, kita kan tadi sudah berbicara mengenai beberapa hal ya. Ada Mbak Dania yang menyampaikan tentang kondisi keamanan kita pada saat belajar, kemudian Mas Farhan dengan kondisi kadang-kadang masih ada yang tawuran juga begitu. Kalau menurut Mbak Yusro, apakah memang kondisi perekonomian itu bisa juga mempengaruhi hal-hal yang terjadi tadi? Misalnya perekonomian yang terjadi pada saat sebelum merdeka dan setelah merdeka itu juga bisa mempengaruhi mudahnya mereka untuk melakukan tawuran atau tidak. Itu bagaimana menurut Mbak Yusro? Terima kasih pertanyaannya. Menurut saya perekonomian sejak dulu sampai sekarang sangat terpengaruh dalam. Atau boleh dijelaskan terlebih dahulu apakah perbedaan perekonomian di negara kita sebelum dan sudah kemerdekaan? Perekonomian zaman dulu terlihat lebih sederhana, cenderung berkurang dibandingkan perekonomian zaman sekarang. Misalnya zaman sekarang adanya sistem online, bisa bekerja online, bisa lamar kerja melalui online. Pada zaman dulu kita pernah mendengar bangsa Indonesia kaya sumber daya alam dan keanekaragaman lainnya. Sumber daya alam yang melimpah sebenarnya bisa kita manfaatkan dan mensejahterakan kita. Namun sejak bangsa Eropa telah datang bangsa Indonesia, hidup kita menjadi sengsara, tidak aman dan sulit. Dan perlu kita ingat saat zaman ya, mereka banyak berjasa dalam mengubah perekonomian Indonesia, seperti diperkenalkan sistem taman paksa, dan sebenarnya itu melanggar hak asasi manusia. Tetapi bisa membuat petani itu mengetahui bertani yang lebih baik dan benar. Serta adanya uang sebelumnya juga belum diketahui oleh masyarakat. Kini bisa diperkenalkan saat ini pembayaran dengan uang. Kini bisa diperketahui serta kepentingan kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih Mbak Siti Yusrowati tadi menjelaskan kepada kita bahwa dulu sebenarnya sebelum penjajah itu datang ke negara kita ini merupakan negara yang makmur gitu ya, kaya akan sumber daya alam dan keanekaragamannya. Tetapi memang ini teknologi ya. Bahkan dulu kita juga tidak mengenal uang karena di dalam bertransaksi menggunakan sistem barter ya. Barter apa itu? Tukar menukar dengan barang yang kita punya. Kita punyanya apa, kita butuhnya apa, kemudian ditukar begitu. Lalu penjajah datang mengenalkan beberapa sistem ekonomi dan teknologi, tetapi kita diperas ya. Jadi ada plus dan minusnya. Ini Mbak Misani tadi menggambarkan kondisi perekonomian kita di zaman dulu. Nah kalau yang sekarang bagaimana Mbak Misani?
apakah kita sudah benar-benar memiliki kemerdekaan secara ekonomi? Oh iya, Mbak Yusra. Bisa diulangi pertanyaan? Oke, jadi kalau menurut Mbak Misnati, kondisi Mbak Yusrawati, kondisi perekonomian kita sekarang ini bagaimana? Apakah dengan adanya uang, kita kan sekarang sudah kena uang ya, dengan adanya uang, kemudian belanja juga sudah bisa online, ya kan? Bahkan tadi juga disebutkan apa tadi, bekerja juga sudah bisa online, itu kan juga mempermudah kegiatan-kegiatan ekonomi kita. Nah, menurut Mbak Yusro, apakah itu sebagai bentuk gambaran bahwa kita ini sudah merdeka secara ekonomi? Sudah merdeka. Sudah merdeka secara ekonomi. Menurut Mbak Dania bagaimana? Ya, itu di sudah merdeka. Sudah merdeka. Tapi untuk perekonomiannya mungkin udah merdeka, tapi untuk orang-orangnya mungkin masih belum merdeka karena masih banyak di luar sana pengangguran yang masih belum ingin mendapatkan pekerjaan. Tapi itu tergantung orang ingin berusaha mendapatkan pekerjaan atau tidak. Tapi padahal di Indonesia perekonomiannya sudah bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Menarik ya, Mbak Dania menyampaikan. Mungkin kalau dari sisi sistem perekonomian kita sudah lebih maju dari zaman penjajahan ya, atau setelah penjajahan. Kita kan sudah 77 tahun. Jadi secara perekonomian kita sudah banyak mengadopsi bidang-bidang yang lebih update ya, seperti belanja online dan lain sebagainya. Tapi masih banyak pengangguran di luar sana. Artinya lapangan kerja mungkin belum sesuai dengan jumlah penduduk kita ya, sehingga tidak terserap semua, karena memang penduduk di negara kita itu banyak sekali ya, lebih dari 250 juta, lebih dari itu. Sementara lapangan kerja yang tersedia tidak sebanyak itu, sehingga mungkin masih menyisakan pengangguran. Ini juga merupakan PR ya buat kita, buat kalian generasi muda, bagaimana nantinya agar kalian tidak berakhir sebagai pengangguran. Syukur-syukur kalian bisa membuka lapangan pekerjaan untuk bisa merekrut mereka-mereka yang belum punya pekerjaan. Wah, menarik ya. Oke, saya akan lanjut ke kemana ya? Sebelum itu mungkin boleh saya tanya ke audiensnya, ada yang bertanya? Silakan. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Isi Kurniawan dan saya ingin bertanya kepada Pak Dania mengenai bagaimana tanggapan Mbak Dania mengenai penindakan polisi oleh korupsi. Katanya negara kita sudah aman. Oke, terima kasih Mas Edi. Oke, Mbak Dania, pertanyaannya adalah tadi kan Mbak Dania menyatakan kita sudah aman nih gitu. Tapi ada tuh kasus yang sangat fenomenal saat ini dan masih penyelesaian kasusnya masih terus berlanjut ya. Ada polisi tembak polisi, itu bagaimana? Ya, terima kasih Mas Edi atas pertanyaannya. Kan tadi saya jawab itu yang merdeka itu belajarnya. Saya sebagai pelajar menjawab sudah merdeka karena saya sudah belajar dengan nyaman, dengan aman. Tapi untuk di luar sana kita masih belum aman. Buktinya sudah ada kasus polisi menembak itu kan. Yaitu sepertinya Indonesia punya PR lagi, harus menelaah kasus-kasusnya dengan baik, harus menghakimi secara sesuai dengan peraturan-peraturan di Indonesia ini. Jadi itu salah satu kasus yang menggambarkan kalau secara keamanan Indonesia masih belum merdeka.
Oke, terima kasih. Begitu Mas Edi, jawaban dari Mbak Dania bahwa memang kita bangsa Indonesia masih punya PR nih di bidang keamanan, terutama apalagi ada kasus yang sangat terkenal sampai saat ini ya, maksudnya menggemparkan kondisi negara kita, dan itu menjadi pertanyaan besar buat kita, apakah hal ini bisa segera diselesaikan dan tidak terulang lagi. Itu menjadi PR menurut Mbak Dania begitu. Begitu Mas Edi? Oke. Nah, ini menarik jika dikaitkan dengan moral ya. Karena seperti yang kita tahu, moral itu merupakan salah satu fondasi utama dalam sebuah negara untuk bisa bertahan dari gempuran-gempuran globalisasi. Nah, menurut Mas Bayhaqi, apakah memang kita sekarang ini sedang mengalami degradasi moral dengan contoh yang tadi ya, ada polisi tembak polisi, itu bagaimana? Baik, terima kasih Bu. Saya dari pribadi mengatakan saat ini bangsa ini masih mengalami degradasi moral karena banyak sekali peristiwa sudah terjadi di hadapan kita. Ya, salah satu karena seperti yang sudah dibahas tadi mengenai keluhan polisi ini merupakan suatu peristiwa yang menunjukkan hilangnya moral. Karena apa? Karena seorang oknum polisi yang menembak dirinya sendiri. Secara akal polisi sudah orang-orang terpilih yang bahkan untuk menjaga keamanan negara. Tapi mengapa masih melakukan itu? Itu karena mungkin kurang apa ya, kepribadiannya mengenai moral dan etika itu masih belum bisa kuat. Dan contoh lainnya seperti hal yang terjadi saat ini, yaitu mengenai cara berpakaian remaja sekarang yang mulai terbuka. Ini bahkan dianggap sebagai hal yang lumrah. Sebenarnya hal ini sangat menunjukkan kurangnya perhatian kita terhadap hal-hal yang mencerminkan kita sebagai bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia sendiri dikenal sebagai bangsa yang mempunyai adat budaya ketimuran yang sangat menjaga sekali akan sopan santun, cara berpakaian, karena bangsa Indonesia negara yang beragama. Mungkin menurut saya dari generasi mungkin sudah kurang belajar mengenai keyakinan, karena dari hal itu bisa dilihat kurangnya keyakinan kita dan pengamalan dari agama. Oke, terima kasih. Menarik sekali ya fenomena yang terjadi polisi tembak polisi. Menurut Mas Bayhaqi itu mungkin karena kurangnya etika ya dan moral, sehingga kepribadian si oknum tadi ya, harusnya perselisihan atau permasalahan itu bisa diselesaikan secara hukum ya, diserahkan kepada penegak hukum, diselesaikan dengan prosedur yang berlaku, tidak malah di tembak sendiri begitu kan. Itu kembali ke tingkat moral yang dimiliki. Nah, itu sebagai contoh bahwa negara kita sedang menghadapi degradasi moral. Kemudian contohnya tadi adalah cara berbusana yang sudah bukan vulgar lagi, tapi kadang-kadang juga tidak tahu tempat dan kondisi, dimana itu juga menyalahi nilai-nilai adat ketimuran kita ya. Nah, apakah ini terjadi karena gencarnya teknologi, Mbak Misnani? Bagaimana menurut Mbak Misnani? Menurut saya sendiri, sangat berpengaruh bagi rakyat Indonesia. Terkadang rakyat Indonesia masih terlalu terobsesi dengan teknologi-teknologi yang dimiliki oleh negara lain, hingga kita lupa memikirkan hal-hal sederhana yang menjadi problematika yang tidak kunjung usai. Mungkin. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa apa yang dialami oleh generasi muda kita saat ini juga merupakan dampak negatif dari penggunaan teknologi. Mungkin begitu ya, karena seperti kita tahu di gadget kita itu
kita bisa mencari berita tentang apapun ya, yang positif dan yang negatif. Jadi memang bergantung pada moral kita sendiri, etika kita sendiri. Kita mau mencari berita-berita yang positif atau konten-konten yang negatif, itu memang tergantung dari filter yang ada di diri kita sendiri. Jadi sebenarnya teknologi itu juga membantu kita memudahkan kegiatan harian kita ya. Kalau zaman dulu kita ingin berkomunikasi dengan orang di luar negeri harus memakan waktu yang lama ya, harus bisa jadi sebelum ada pesawat harus pakai kapal laut berlama-lama di laut untuk bisa bertemu, atau kalau berkomunikasi berkirim surat ya kan, berbulan-bulan baru nyampe. Tapi kalau sekarang tinggal email bisa nyampe ke seluruh dunia pada saat itu juga. Itu sebenarnya kemudahan yang kita miliki. Jadi sebenarnya teknologi itu juga punya dua sisi ya, ada sisi positif dan ada sisi negatif, tergantung kembali lagi kepada moral kita mau yang mana nih, begitu ya. Oke, ada yang bertanya untuk audiens? Silakan. Ya, silakan ke depan. Oke, rupanya masih mendiskusikan ya. Ini sepertinya pertanyaannya bombastis ini. Siap-siap yang diberi pertanyaan ya untuk menjawab dengan brilian, karena mereka diskusinya sangat alot ini untuk memberikan sebuah pertanyaan. Oke, dipersilakan. Ya, silakan Mas Febri. Oke, ternyata tidak ada yang bertanya ini rupanya ya. Oke, aman dari pertanyaan. Menurut mereka aman, aman gitu ya. Oke, nanti kita akan beri sesi yang lain kalau mereka masih ingin bertanya. Oke, menurut kalian sendiri, adakah satu statement terakhir sebelum kita closing talkshow kita hari ini? Tolong berikan closing statement ya, kalimat penutup. Apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda agar kita benar-benar merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya? Ya, saya dulu ya. Kan kemerdekaan. Merdeka artinya kan menghargai jasa para pahlawannya. Kita sebagai pelajar mulai saat ini harus menghargai, mensyukuri dengan cara belajar dengan baik, hingga nantinya kita akan mewujudkan cita-cita yang akan kita inginkan. Terima kasih. Silakan selanjutnya. Menurut saya kemerdekaan itu bagi siswa ya, lebih aman dari negara lain, bisa lebih fokus, lebih bisa menjalankan dengan baik, aman lah intinya. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih Bu Eni. Menurut saya sudah 77 tahun Indonesia merdeka, namun kita masih belum merasakan kemerdekaan itu sendiri. Kita hanya merdeka dari penjajahan yang berbentuk fisik yang dilakukan oleh negara Jepang dan Belanda pada 77 tahun silam. Ya, jujur memang kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, tapi di sisi lain kita tidak boleh juga mengesampingkan
akibat atau dampak dari perkembangan itu sendiri. Gitu. Terima kasih. Baik, kalau menurut saya itu sebagai pelajar kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana nasib bangsa ini ke depannya, karena masa depan bangsa ada pada remaja dan anak-anak seperti kita ini. Jadi kita harus memperhatikan pendidikan kita, moral kita, itu untuk agar kita tidak ikut arus negatif dari globalisasi, sehingga kita dapat memfilter berita-berita dan hal-hal yang mungkin bisa membawa kita pada hal yang buruk. Terima kasih, luar biasa. Silakan. Terima kasih Bu. Menurut saya kemerdekaan adalah merdeka, gitu ya. semua pemuda Indonesia harus tetap tidak memakai berita palsu. Oke, untuk bisa bertahan di gempuran globalisasi maka tidak boleh mereka percaya hoax gitu ya. Oke. Terima kasih sekali kepada semua narasumber yang notabene adalah siswa kelas 12 SMK Safa Marwa. Jadi dari diskusi kita kali ini kita bisa menyimpulkan bersama-sama bahwa sebenarnya kalau dikembalikan kepada tema, apakah Indonesia sudah merdeka? Iya, merdeka dari penjajah secara fisik, ya. Tapi di dalam bidang-bidang kehidupan yang lain masih banyak hal-hal yang belum betul-betul merdeka, ya. Apalagi kalau dilihat dari sisi ekonomi, keamanan, moral, apalagi ya yang tadi. Kalau kita misalnya kembali mengulik pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ya. S1 ayat 2 dan ayat 3 itu menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar untuk kemakmuran rakyat. Harusnya begitu, tapi pada kenyataannya kita air mineral beli ya. Ya harusnya kan kurangi semua itu gitu. Itu idealnya, tapi kembali lagi bagaimana ditekankan kepada bagaimana cara kita sebagai seorang pemuda untuk mengisi kemerdekaan, karena mereka lah generasi penerus bangsa. Dan dari diskusi kita kali ini kita mengetahui bahwa masih banyak hal yang harus kita kerjakan untuk mengisi kemerdekaan. Kalau boleh saya mengambil statementnya John F. Kennedy ya, Presiden Amerika, jangan pernah tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi coba tanyakanlah apa yang sudah kamu berikan kepada negara. Terima kasih pemirsa, semoga bertemu lagi di kesempatan yang lainnya. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.